Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Safrilus Jampur dengan NBI 1462400049, kelas B, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan terkait dengan proyek yang telah saya buat atau kami buat, yaitu sistem prediksi kelayakan pemberian pinjaman. Yang dimana sebelumnya kami telah buat laporan yang dimana topiknya itu tentang keuangan. Maka dari itu kami membuat sistem ini untuk menggabungkan terkait dengan topik yang kami buat kemarin. Untuk judulnya ini yaitu sistem prediksi kelayakan pemberian pinjaman kepada nasabah ataupun kepada orang lain ya. Gitu. Lanjut untuk latar belakang, yaitu yang pertama itu proses seleksi pinjaman membutuhkan analisis data. Yang dimana itu untuk meminjamkan uang kita harus memberikan data diri kita supaya dijadikan jaminan buat si pemilik uang tersebut. Yang kedua itu machine learning, yaitu membantu mempercepat keputusan. Jadi proyek yang saya buat ini yang dimana nanti kita input data dirinya, apakah dia bisa terima uh, atau tidak terkait dengan peminjamannya. Yang ketiga itu algoritma yang digunakan yaitu random forest. Itu untuk latar belakangnya. Yang berikutnya tujuan. Jadi tujuan dari aplikasi yang kami buat, bukan aplikasi atau program yang kami buat ya. Yang pertama itu membangun aplikasi prediksi pinjaman, mengimplementasikan random forest. Yang ketiga memberikan keputusan disetujui atau tidak. Jadi di program ini nanti akan muncul dia ini layak atau tidak untuk diberikan pinjaman sebesar sekian gitu. Jadi tidak sembarang ya nanti gitu. Jadi yang berikutnya itu teknologi. Jadi teknologi yang kami buat itu berisikan Python, Flash, Pandas, Scikit-Learn, Job, Bib, atau Bootstrap 5. Alur sistem yang kami buat itu yang pertama itu input data nasabah, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Yang kedua itu data diproses. Yang ketiga model random forest melakukan prediksi. Yang keempat hasil ditampilkan data web. Terus yang ke berikutnya itu fitur web yang sudah saya buat. Yang pertama itu home, dashboard, ada data nasabah, ada tentang aplikasi, bisa dilihat itu prediksi pinjaman. Terus yang berikutnya hasil pengujian. Hasil pengujian ini nanti itu hasil dari input data dari nasabah gitu. Nanti di input hasilnya bisa atau tidak gitu. Terus yang ke berikutnya kesimpulan. Jadi kesimpulan dari proyek yang kami buat itu yang itu sistem hasil dibangun. Yang kedua itu prediksi berjalan menggunakan model random forest dapat dikembangkan menggunakan MySQL, login dan laporan. Tuh. Jadi sekian. Berikutnya saya langsung saja untuk mendemokan program yang telah saya buat ya. Untuk tampilan awalnya begini ya. Tampilan awal program yang telah saya buat. Jadi untuk tampilannya seperti ini ya programnya. Nah itu sebelum masuk kita masukkan daftar dulu ya. Itu ada username dan password ya. Login, kita langsung saja login. Oke. Ini dia. Untuk dashboard sistem prediksi pinjamannya itu yang pertama itu total nasabah, disetujui, ditolak, dan ada akurasi. Nih. Jadi kita lanjut ke prediksinya. Nah, ini dia untuk misalnya kita mau pinjaman ya. Kita harus tulis data di sini. Data
Saya ya, Budi. Bisa Kak Budi ini nanti. Di nomor telepon itu masukkan sembarangnya. Ini untuk tanggal pengajuannya ini kita masukin aja 7 laki-laki, umur misalnya kita taruh umur berapa ya, 30 aja ya, atau 30 ya. Pendapatan misalnya pendapatan sebulannya itu berapa, misalnya 5 5 juta untuk sebulan, ya 5 juta ya. Pekerjaannya misalnya pengusaha, ya pengusaha aja ya. Misalnya kita misalnya berapa tahun dia kerja, 10 lah misalnya, 10 tahun jumlah pinjaman, misalnya dia mau pinjaman 100 gitu, 100 juta ya, juta. Misalnya isi riwayatnya baik, status rumahnya misalnya milik sendiri ya, alamatnya kita harus cantumkan, misalnya alamatnya Surabaya. Bisa nggak dia, nanti kita klik di prediksi aja, kita lihat apakah, nah ini dia. Jadi untuk si Budi ini dia ditolak ya, tolak. Bayangkan kenapa ditolak? Dikarenakan umurnya sudah 30 tahun, sedangkan pendapatannya 5 juta sebulan ya, itu belum pengeluarannya gitu. Sedangkan dia mau pinjam 100 juta, 100 juta gitu. Jadi otomatis aplikasinya itu langsung ditolak. Coba diprediksi lagi. Kita prediksi lagi ya. Prediksi lagi. Misalnya Maria, ya atau tidak, eh siapa ya? Moko, nomor telepon misalnya 0345675900. Si aja ya. Soalnya pengajuannya tetap isi yang sama ya, misalnya soal 15 ya pengajuan ini ya. Jenis kelamin laki-laki, umur 20, pendapatan 10, pekerjaan eh dokter. Misalnya lama bekerjanya itu berapa tahun ya? Kita lihat di sini untuk lama bekerjanya. Misalnya dia sudah bekerja 10 tahun, jumlah pinjaman 100, jumlah pinjamannya 100. Habis itu baik alamatnya, misalnya contoh aja ya, ini misalnya Jakarta, kita prediksi sekarang. Oh, pinjaman ditolak lagi. Oke, tuh lanjut kita cari ya, soalnya ini rendam ya, bukan bagaimana ya, nanti dia sendiri yang tentuin nanti itu. Jadi sistemnya gitu ya, bisa atau tidak tadi pinjamannya. Misal
ada kendala tadi sedikit, kita lanjut ke nomor teleponnya, misalnya 12. Majuan tetap tanggal hari ini aja ya. Umur 25, pendapatan misalnya 15 juta. Itu ya. Udah juta pekerjaan. eh Misalnya sudah berapa tahun di sini ya? Misalnya 30 tahun dia, 20 tahun ya. 20 tahun dia bekerja, jumlah pinjaman yang bisa lihat ya pinjaman 50 ya Pak. Milik baik alamatnya. Ditolak ya. Berarti kita lanjut. Kita lihat 20 pendapatan. Untuk itunya
Lanjut kita coba prediksi lagi. Kita tulis di sini untuk nasabahnya Andi Saputra. So 812 3456 7890. 0812 0812 3456 7890. Untuk tanggal pinjamannya itu umur 35 tahun, kerjaan dia PNS ya, atau PIL gitu, pegawai negeri sipil atau sebut PNS ya. Lama bekerja 10 tahun. Lama bekerja 10 tahun. Lama pinjaman sudah 25. Gitu ya, dia jadi untuk aplikasi yang saya buat itu di random ya, bukan kita yang input, nanti dia sendiri yang kita coba prediksi lagi ya. Saya jalan
Ini pengisiannya, pekerjaannya misalnya pegawai negeri sipil, lama bekerja misalnya 7 tahun, jumlah pinjaman misalnya pinjaman 100, baik alamatnya. Nah, ini dia maka disetujui ya. Itu di random ya. Gitu. Ini adalah dashboard dari aplikasi saya. Data nasabah, Siti, tentang aplikasi. Ini grafik. Ini ditolak, ini disetujui ya. Ini supaya dikontak gitu. Ini kalau mau keluar ya. Oke, mungkin itu saja hasil presentasi yang saya kerjakan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau tidak kejelasan dalam hal menjelaskan terkait dengan proyek saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.